Halo, kami dari kelompok 7. Pada video kali ini kami akan membahas seputar bahan ajar pada pengajaran MIPA. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada David, Leila Solihat, Luciana Rifa, dan Zahra Saharani. Peran bahan ajar dalam pengajaran. Bahan ajar memiliki peran sentral dan vital dalam proses pembelajaran. Ia bukan sekadar alat bantu, tetapi menjadi landasan utama yang menentukan kualitas pembelajaran. Peran-peran tersebut antara lain, sebagai landasan utama dalam pembelajaran, membantu guru dan siswa memahami serta menguasai materi. Sebagai pedoman bagi guru dan siswa, dalam merancang dan mengikuti proses pembelajaran. Sebagai alat evaluasi, untuk mengukur tingkat pemahaman siswa. Memfasilitasi pembelajaran mandiri, sehingga siswa bisa belajar di luar kelas. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Mendorong keterampilan berpikir kritis dan memperluas wawasan siswa. Secara fungsional, bahan ajar berperan dalam beberapa aspek berikut. Sebagai landasan utama proses belajar mengajar. Sebagai pedoman guru dan siswa. Sebagai alat evaluasi pemahaman materi. Manfaat bahan ajar dalam pengajaran MIPA dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran. MIPA dapat meningkatkan efektivitas dan hasil belajar, mendorong siswa berpikir kritis dan mandiri, menarik, menantang, dan memotivasi siswa, mempermudah pemahaman materi sulit. Bentuk-bentuk bahan ajar dalam pembelajaran MIPA. 1. Bentuk cetak. Bahan ajar pembelajaran MIPA dalam bentuk cetak adalah segala bahan yang berisi informasi dan juga materi pembelajaran yang kemudian diaplikasikan ke dalam bentuk cetak seperti handout, buku, modul lembar kerja peserta didik, brosur, leaflet, dan juga webcam. Bahan ajar MIPA dengan bentuk cetak ini memiliki fungsi sebagai panduan belajar bagi peserta didik dalam memahami materi pembelajaran dengan baik, terstruktur, dan juga terarah. Bahan ajar dalam pengajaran MIPA dengan berbentuk cetak sangat memudahkan bagi pengajar dan juga pembelajar dalam proses belajar mengajar, misalnya seperti buku. Banyak sekali jenis buku MIPA yang dapat dijadikan sebagai acuan dan juga sumber belajar dengan memperhatikan level atau tingkatan pembelajarannya sehingga materi pembelajaran dapat menyesuaikan dengan kemampuan serta pengetahuan peserta didik. Kemudian di dalam buku juga terdapat latihan-latihan soal sehingga dapat mengetahui kemampuan dan juga kemajuan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, proses pembelajaran akan lebih efektif, efisien, dan juga terorganisir. Kedua, bahan ajar MIPA audiovisual. Audiovisual adalah bahan ajar yang mengkombinasikan antara suara dengan gambar dan dapat bergerak seperti video, menggambarkan suatu animasi ataupun suara secara bersamaan. Pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual berkaitan dengan indera penglihatan dan pendengaran, sehingga dapat mengaktifkan kemampuan alat indera serta dapat menggerakkan sensorik peserta didik ataupun penutur asing, sehingga akan mudah menangkap sebuah materi yang ditampilkan dalam video tersebut. Selanjutnya, contoh bahan ajar audiovisual. Video, yaitu sebuah media yang bisa memperlihatkan gambar disertai suara yang tampil pada saat yang bersamaan. Film, media audiovisual yang memperlihatkan gambar serta suara secara bersamaan. Terdapat suatu pesan atau makna. Film juga dipergunakan sebagai hiburan ataupun media pembelajaran. 3. Bentuk audio. Melalui bahan ajar audio, peserta didik menjadi lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar dan mampu menarik perhatian dalam hal menyimak. Melalui suara-suara yang diperdengarkan baik berupa kata-kata musik maupun efek suara audio. Hal membantu peserta didik dan pendidik untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, yaitu dengan memanfaatkan media tersebut. Selain itu, dapat menumbuhkan minat, motivasi belajar dan keterkaitan peserta didik terhadap materi pembelajaran. Sebagai contoh, kaset dan radio di mana yang keduanya sama-sama memiliki fungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Keempat, bentuk visual. Dalam KBBI sendiri, visual berarti dapat dilihat dengan indera penglihatan. Itu artinya kita berfokus pada penglihatan dalam belajar. Bahan ajar bentuk visual dapat menyajikan gambar, foto, kombinasi teks, gambar grafik, dan lain sebagainya.
Hal ini untuk menarik minat dan perhatian peserta didik dalam belajar. Kelima, bahan ajar multimedia. Bahan ajar multimedia merupakan bahan ajar yang menggunakan beberapa media, kemudian berkolaborasi menjadi satu, baik itu berbentuk teks seperti PowerPoint, animasi, gambar, video, audio, game, dan lain sebagainya. Berfungsi untuk menyampaikan materi pembelajaran yang lebih menarik yang digunakan pengajar dan pembelajar. Pada umumnya, bahan ajar multimedia lebih disukai pelajar maupun pengajar, karena pembuatannya sangat mudah, praktis, tidak memakan waktu terlalu lama. Bahan ajar multimedia bisa digunakan secara berulang-ulang, dan penyajian materi akan lebih bervariasi serta tidak membosankan. Oleh sebab itu, multimedia ini dijadikan bahan untuk pengajaran yang tepat, terlebih dalam pembelajaran BIPA. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, bahan ajar multimedia sangat penting digunakan karena dengan menggunakan bahan ajar multimedia, pembelajar dapat melihat contoh sebuah peristiwa yang dimaksudkan dalam pembelajaran tersebut melalui video maupun animasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prosedur atau tahapan-tahapan dalam mengembangkan bahan ajar untuk BIPA. 1. Analisis, mengetahui kebutuhan dan karakter pelajar asing. Sebelum kita membuat materi, langkah pertama yang krusial adalah memahami siapa peserta didik kita. Ini meliputi latar belakang budaya mereka, tingkat kemahiran bahasa Indonesia mereka saat ini, minat mereka, dan gaya belajar yang mungkin mereka preferensikan. Dengan memahami kebutuhan dan karakter pelajar, kita dapat membuat materi yang lebih relevan dan menarik bagi mereka. Contohnya, pelajar dari negara tertentu mungkin memiliki kesulitan dengan aspek gramatikal tertentu dalam bahasa Indonesia, atau mereka mungkin lebih tertarik pada topik-topik budaya dibandingkan topik lainnya. 2. Perancangan, menentukan tujuan, konsep, dan strategi belajar. Setelah kita memiliki pemahaman tentang peserta didik, langkah selanjutnya adalah merancang bahan ajar. Di tahap ini, kita menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui bahan ajar ini. 3. Pengembangan, menyusun materi, latihan, dan teknologi pendukung. Kita menyusun materi yang sesuai dengan tujuan dan konsep yang telah kita rancang. Ini bisa berupa teks bacaan, dialog, penjelasan gramatikal, dan lain-lain. Kita juga mengembangkan latihan-latihan yang akan membantu siswa mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari. Bisa berupa soal pilihan ganda, isian, latihan berbicara, atau menulis. Selain itu, kita juga mempertimbangkan penggunaan teknologi pendukung yang relevan, seperti audio, video, atau aplikasi interaktif, untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. 4. Uji coba dan evaluasi, mencoba bahan ke pelajar terbatas dan evaluasi. Setelah draft awal bahan ajar selesai, penting untuk melakukan uji coba dengan sekelompok kecil pelajar. Untuk melihat bagaimana materi tersebut bekerja dalam praktik, apa yang efektif, dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Kita mengumpulkan umpan balik dari pelajar dan juga dari pengajar yang mengamati proses uji coba. Evaluasi ini bisa dilakukan melalui kuesioner, observasi, atau diskusi. 5. Revisi, menyempurnakan bahan ajar dari hasil evaluasi. Kita memperbaiki bagian-bagian yang kurang jelas, kurang efektif, atau tidak sesuai dengan kebutuhan pelajar. 6. Penyajian, menyediakan atau mempublikasikan bahan ajar untuk digunakan dalam kelas BIPA. Ini bisa berupa buku cetak, materi digital, atau kombinasi keduanya, tergantung pada konteks dan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan pembahasan seputar bahan ajar pengajaran BIPA, dapat ditarik kesimpulan bahwa bahan ajar merupakan komponen esensial dalam pengajaran BIPA. Pengembangan bahan ajar harus mempertimbangkan konteks peserta dan tujuan pembelajaran. Prosedur pengembangan yang sistematis menjamin kualitas dan efektivitas proses belajar, mengajar. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.